Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahastuti Indah Sari Putri, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Saya akan memaparkan tentang konsep dasar pembangunan berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan PPSU yang sudah hadir di aula ini. Sini saya akan memaparkan konsep dasar pembangunan berkelanjutan. Ini hasil dari Diklat Pembangunan Berkelanjutan Angkatan 2. Saya akan sharing ke Bapak Ibu tentang pembangunan berkelanjutan yang saya dapatkan pada Diklat kemarin. Ya. Ini ada yang tahu nggak pembangunan berkelanjutan apa? Ada yang tahu? Jadi pembangunan berkelanjutan itu adalah konsep yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan dan menjamin kesejahteraan manusia dalam jangka panjang. Jadi saat ini pembangunan berkelanjutan itu ada 3 aspek. Ada lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tapi kebanyakan orang itu membangun tanpa memikirkan lingkungan. Yang pertama itu ada aspek ekonomi, yaitu dalam pembangunan yang berkelanjutan. Ekonomi yang sehat sangat penting, memang sangat penting ya. Ekonomi yang bagus itu investasi dalam teknologi yang ramah lingkungan seperti tenaga surya, panas bumi, dan tenaga air dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu aspek lingkungan. Perlindungan lingkungan harus diutamakan dalam pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk melestarikan hutan dan laut, meminimalkan pencemaran, dan mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Yang ketiga, aspek sosial. Keadilan sosial harus menjadi fokus dalam pembangunan berkelanjutan. Peningkatan akses terhadap layanan sosial dan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan harus dihadirkan untuk memastikan semua orang dapat menikmati manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan. Jadi di sini itu ada 3 aspek yang harus berkesinambungan. Tidak boleh hanya salah satu aspek saja yang dipikirkan dalam membangun sesuatu. Ya misalkan pembangunan pabrik, misalnya mereka harus melihat 3 aspek ini. Jadi ada lingkungannya, mereka harus yang ramah lingkungan, tidak boleh yang tidak ramah lingkungan, jadi harus ramah lingkungan. Nah yang kedua sosial itu lingkungan pabrik tersebut. Jadi mereka harus memberdayakan misalkan pegawai dari lingkungan sekitar gitu ya. Jadi bisa lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat sekitarnya. Nah yang ketiga itu ekonomi. Udah pasti kalau pabrik itu ya memang untuk pertumbuhan ekonomi, baik untuk perusahaan maupun buat masyarakat sekitar. Nah ini efek kesenjangan. Jadi kalau pembangunan berkelanjutan tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan sosial antara negara dan masyarakat. Krisis lingkungan seperti perubahan iklim dan kerusakan ekosistem juga dapat memperburuk masalah ini. Nah ini ada yang efek ekonomi. Pembangunan yang tidak berkelanjutan dapat menciptakan pasokan sumber daya yang tidak setara dan merusak ekonomi. Nah efek yang sosial itu kesenjangan sosial dapat memicu kesenjangan ekonomi dan akses ke sumber daya. Nah yang ketiga itu ada dampak lingkungan seperti perubahan iklim dan kerusakan sistem dapat memicu konflik dan migrasi paksa. Pencemaran lingkungan, polutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan memperburuk kualitas hidup manusia. Nah mari kita penyebabnya yaitu pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh limbah, industri, kegiatan pertanian, dan transportasi. Nah jenis-jenis pencemaran itu ada pencemaran udara, air, dan tanah. Nah dampaknya itu polutan dapat menyebabkan masalah kesehatan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Juga merugikan aktivitas manusia seperti pertanian,
dan perikanan. Pencemaran air. Nah, pencemaran air terjadi ketika limbah manusia atau bahan kimia lainnya masuk ke dalam sumber air dan memperburuk kualitas air tersebut. Nah, Bapak Ibu di sini menggunakan air tanah apa air pump? Tanah ya. Apakah sudah yakin tuh air tanahnya bagus? Ya, karena memang saat ini kualitas air tanah kita sudah menurun. Ya, hal ini disebabkan oleh pertama sih kita sendiri gitu ya. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa menjaga lingkungannya. Nah ini contoh pencemaran, misalnya limbah industri itu ya, dampaknya meningkatkan toksisitas air. Nah, limbah pertanian. Nah, kalau limbah pertanian kan pakai apa tuh? Biasanya pestisida ya. Ya itu jadi dia itu juga menyebabkan pencemaran air ya. Ya yang ini lebih parah nih limbah rumah tangga. Nih masih ada yang nggak punya WC ya? Ada deh. Minimal tuh pakai spiteng, jangan langsung buang ke kali karena airnya jadi tercemar ya. Pencemaran udara. Pencemaran udara merujuk pada peningkatan kontaminan berbahaya di atmosfer yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Penyebabnya industri dan pembakaran fosil, pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam di industri dan pembangkit listrik yang menyumbang sebagian besar emisi. Kedua, kendaraan bermotor. Emisi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil menjadi penyebab utama pencemaran udara di kota-kota besar. Pertanian dan limbah. Pembakaran residu pertanian dan pengolahan limbah yang tidak tepat juga menyebabkan pencemaran udara. Nah, kemarin pernah sempat dengar berita kalau udara di Jakarta itu kurang baik. Pernah dengar nggak? Ya, makanya saya harap Bapak Ibu sekalian ya, tidak kalau ada yang membakar sampah, kalau bilang itu tidak boleh ya. Yang ketiga itu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana tanah tercemar di area permukaan atau bahkan bawah tanah. Pencemaran ini disebabkan karena adanya polutan atau kontaminan yang mencemari tanah. Pencemaran tanah terjadi disebabkan oleh banyak faktor, tapi umumnya disebabkan karena perbuatan manusia. Ya, jadi pencemaran tanah itu ada dua, ada yang alamiah dan ada yang buatan. Ada yang bahan kimia yang sangat beracun dan berbahaya, seperti polutan dan juga kontaminan yang menyebabkan pencemaran tanah terjadi. Pencemaran tanah ini menjadi salah satu penyebab rusaknya kesehatan manusia hingga kesehatan flora dan fauna. Jadi tanah kita juga tercemar ya karena banyaknya sampah ya. Nah ini kita bisa melakukannya dengan 3 cara ini ya. Yang pertama itu konservasi lingkungan, upaya untuk memperbaiki kesehatan lingkungan dan menjaga ekosistem. Nah yang kedua, penggunaan sumber daya yang bijaksana. Jangan membuang sumber daya dengan sia-sia, gunakanlah dengan bijak. Nah yang ketiga, pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Investigasi pada teknologi yang ramah lingkungan membantu kulit ini tetap terjaga. Ya, jadi ini bukan salah satu ya, ini ada 3 yang saya bisa sampaikan ya, pengelolaannya lingkungan yang dapat kita lakukan untuk saat ini. Nah ini contoh-contoh dari pembangunan berkelanjutan gitu ya. Misalkan itu pemanfaatan energi terbarukan kayak pakai solar panel tuh ya. Nah yang kedua pengembangan taman kota dan urban farming. Nah dan yang ketiga itu promosi transportasi ramah lingkungan. Nah itu sekarang apa? Makanya ada apa? Transportasi listrik, mobil listrik ya.
Iya, kenapa pemerintah menggunakan mobil listrik? Karena memang kualitas udara kita itu sudah sangat cemar ya, sudah berbahaya. Dan jadi diharapkan warga itu bisa naik ke transportasi umum, ya, tidak pakai transportasi masing-masing. Karena kalau pakai transportasi umum kan kayak kereta aja satu gerbong bisa muat berapa tuh? Kan? Iya, daripada ini berapa orang nih, 48 orang naik motor satu-satu, polutannya kan lebih besar. Ya, gimana tuh? Nah ini ya, menjaga bumi kita untuk generasi masa depan. Jadi pembangunan berkelanjutan ini tujuannya itu memang untuk generasi masa depan ya. Jadi diharapkan kita Bapak Ibu semua ini bisa menjaga lingkungannya. Nah dengan apa? Ya dengan salah satunya itu dari dirinya sendiri, dari lingkungannya sendiri, dari rumahnya sendiri. Ya, sampah, misalnya sampah itu sampah bisa dipilah, ya bisa pemilahan sampah. Jadi makanya kenapa ada bank sampah, ya di situ tempat untuk sampah itu menjadi uang. Ya. Makanya saya harap Bapak Ibu sekalian bisa mengajak lingkungan sekitar rumahnya, lingkungan kerjanya untuk memilah sampah. Ya, nah nanti kan ada bank sampah tuh di setiap RW ya, bisa ditukarkan. Jadi sampah itu bisa ditukarkan dengan uang. Ya, makanya saya harapkan PPSU di sini bisa menjadi apa ya, contoh bagi warga sekitarnya, contoh bagi tetangganya, panutan buat tetangga untuk bisa menjaga lingkungannya tetap bersih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti paparan saya tentang konsep dasar pembangunan berkelanjutan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita jaga bumi kita untuk generasi masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.